Bang, cerita hantu di kapal pesiar lagi dong. Oke, tenang, ini masih ada lagi dan ini, waduh ini lumayan ini. Jadi gini ceritanya, waktu aku kontrak pertama itu kan aku berangkat melalui agen, sebutlah agen X ya biar nggak ada nyebut-nyebut merek biar aman. Nah, deket-deket berangkat itu kan kita sering bolak-balik ke agen untuk urusan dokumen segala macam, briefing segala macam lah itu. Nanti kalau kalian ada yang mau berangkat kapal pesiar pasti mengalami. Nah, di situ adalah sebuah kotak sumbangan. Rupanya ada kru asal Bali yang bundir di kapal pesiar. Nah, aku lupa siapa namanya, yang jelas dia kru asal Bali kerja di bagian F&B, food and beverage. Entah dia cook atau waiter, kayaknya waiter sih ya. Nah, kotak sumbangan ini biasanya memang kita solider gitu, pelaut-pelaut itu ngasih sumbangan nanti dikasih ke keluarganya. Nah, katanya dia itu stres, jadi dia itu stres kerja. Kalian akan, waduh, orang kerja di kapal tuh stresnya berat banget. Ditambah ternyata dia ditinggal kawin sama pacarnya di rumah, gitu sih gosipnya. Tapi aku nggak tahu yang benarnya itu kayak gimana. Nah, kemudian kebetulan sekali ketika aku dikirim kontrak pertama itu, ternyata aku dikirim ke kapal tempat si kru itu gitu loh. Dan lebih kebetulan lagi, kabinku itu tepat di sebelah kabinnya si kru itu. Aduh. Awalnya aku nggak tahu, cuma aku mulai curiga gara-gara itu malam kedua atau malam ketiga aku dengar suara nangis, Pak. Suara cowok nangis di kabin itu. Aku kan mulai agak mikir, ini kan dia kerjanya shift malam. Biasanya ada shift siang, shift malam. Kalau shift malam kan harusnya sepi kan kabin itu. Tapi aku ya udah, mungkin dia lagi stres di kerjaan terus dia kabur ke kabin terus nangis ya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian aku dengar kabar pas ngobrol-ngobrol di kru bar bahwa ternyata itu kabin bermasalah. Jadi emang banyak orang yang mengalami gangguan di kabin itu. Dan kabin itu adalah kabin bekas kabinnya si kru yang bundir tadi. Karena sering bermasalah, akhirnya banyak yang gak betah. Ada yang dengar suara orang nangis di kamar mandi, ada yang dicolek-colek pas tidur. Wah, pokoknya banyaklah orang minta pindah dari kabin itu. Akhirnya kabin itu dipakai sebagai kabin temporary. Temporary kabin itu kayak gini, antara housekeeping, F&B, entertainment itu semua punya kayak kompleks kabin itu. Jadi yang satu department itu berdekat-dekatan kabinnya. Nah, kabin temporary itu kan kadang-kadang misalnya housekeeping naik nih, kabin untuk housekeeping itu lagi penuh. Untuk temporary artinya untuk sementara ditaruhlah di kabin itu. Nanti kalau udah ada kosong di kabin-kabin housekeeping barulah pindah lagi. Nah, kabin itu karena bermasalah ya udah dijadikan kabin temporary. Dan itu yang kejadian agak lucu lagi. Kamarku pernah digedor sama tetangga, dikira orang nangis itu dari kabinku. Padahal ya dari kabinnya dia sendiri gitu. Karena dia dengar suara nangis itu dari kamar mandi kan. Kita kan satu kabin, dua kabin itu satu kamar mandi bisa diakses dari masing-masing kabin. Jadi pintunya ada dua. Nah, di kamar mandi didengar ada orang nangis nggak berhenti-berhenti. Dikiralah aku atau orang dari kabinku itu digedor-gedor, tapi nggak ada orang. Itu aku tahu karena besoknya dikasih, kamu kemarin ngapain nangis di kamar mandi? Nggak ada, orang aku lagi kerja. Nah, ini yang nggak betah itu bukan cuma orang lokal aja, bule juga nggak betah di kabin itu karena mereka merasa gelisah lah, kadang-kadang panas, padahal itu pakai AC sentral jadi udah terjamin suhunya itu pasti sejuk lah, dingin di dalam kabin. Kadang-kadang rasa panas, kadang-kadang dingin banget. Udah gitu ya kayak tadi aku bilang ada yang dicolek-colek lagi tidur. Bahkan ini kalau dicolek-colek itu kan mungkin aja mimpi kan. Ini ada yang nyata banget. Orang kan kerja, kasurnya kan acak-acakan, kan dirapin lah, minimal kasurnya minimal selimutnya itu dilipat kan. Dia kerja, pulang kerja itu berantakan. Waduh, pokoknya cerita tentang kabin itu benar-benar terkenal sekali. Kalau ada orang karnival pasti tahu, tapi aku nggak mau nyebut nama kapalnya. Kan kita karnival banyak ada kapal. Di kapal ini sudah semua orang tahu cerita tentang kabin berhantu itu. Kalau aku sih terus terang aja antara takut-takut tidak. Kalau dibilang takut ya enggak juga, tapi kalau dibilang berani ya lumayan takut juga. Lebih ke terganggu gitu loh.
Ya untungnya aku di kabin itu cuma 3 minggu aja, karena memang itu kabin temporary juga. Yang kabinku itu setelah 3 minggu ada tempat di housekeeping, aku pindah ke kabin housekeeping. Ya syukurnya sih ya ini ada positifnya juga, hantu lokal itu tahu diri Pak. Jadi dia cuma nangis-nangis aja, nggak sampai kayak minta tumbal gitu loh, minta korban nyawa, nggak sampai, cuma nangis aja. Ya paling banter kita merasa terganggu kan. Akhirnya sekitar 3 bulan kemudian aku transfer ke Barcelona, ke kapal lain. Ya syukur juga nggak ada lagi urusan sama hantu-hantuan itu. Gila aja, udah capek, stres kerja sampai kabin, bukannya bisa istirahat, terganggu lagi, tambah stres lagi denger arwah penasaran nangis. Aduh. Oke, itu dulu pengalaman singkat. Nanti kalau ada lagi aku ceritain lagi, karena kebetulan lumayan banyak ada cerita-cerita yang supranatural gitu di kapal pesiar. Oke, jadi ciao dulu, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.